Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Berjumpa kembali dalam perkuliahan kita Ilmu Liturgi. Dan tema kita di pagi ini adalah pelayan liturgi. Dalam tema ini, kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah istilah secara singkat pelayan liturgi dalam gereja. Yang kedua, teologi pelayan liturgi atau teologi imamat. Dan yang ketiga, macam pelayan dan petugas liturgi. Istilah pelayan liturgi dalam bahasa Latin, minister, liturgical minister, merupakan sebutan umum dan lazim untuk mereka yang melayani peran liturgi. Pelayan liturgi dapat mencakup pelayan tertapis, uskup, imam, diakon, dan ataupun pelayan tak tertapis atau awam. Umumnya, pelayan sakramen-sakramen gereja adalah orang-orang yang tertapis, kecuali pelayan sakramen perkainan yang justru adalah masing-masing mempelai sendiri. Sakramen baptis darurat dapat diterimakan atau dilayani oleh siapa saja. Selain pelayan liturgi, juga kita mengenal istilah petugas liturgi yang menunjuk orang-orang awam khususnya yang berpartisipasi dalam pelayanan peran liturgi, tugas-tugas pelayanan tertentu. Petugas liturgi itu dibedakan dari pelayan liturgi utama, yakni imam dalam misa kudus. Para petugas liturgi untuk misa kudus misalnya para prodiakon atau azan imam, misinar atau putra-putri altar, lektor, paduan suara atau kur, pemazmur, petugas kolekta, petugas batik, dan lain-lain. Pelayan liturgi dalam sejarah gereja berkembang sedemikian rupa dari masa gereja perdana yang diwarnai pelayanan atau kepemimpinan yang berciri spontan, karismatis, fleksibel, dan tidak seragam, ke masa-masa selanjutnya yang semakin institusional atau seragam, sehingga pengaturan semakin tegas, jelas, namun juga ketat untuk masa-masa sebelum Konsili Vatikan II. Pelayanan liturgi berciri klerikal atau dilaksanakan bahkan dinominasi oleh orang-orang tertapis. Berkat gerakan pembaruan liturgi pada masa pertengahan pertama abad ke-20 dan khususnya Konsili Vatikan II, pelayanan liturgi menjadi urusan seluruh umat beriman karena disadari bahwa seluruh tubuh mistik Yesus Kristus, yakni Kristus dan gerejanya adalah pelaksana perayaan liturgi. Kini, peran awam ataupun umat pada umumnya dipandang sangat penting dan tak terpisahkan dari para pelayan tertapis dan dalam perayaan liturgi gereja. Teologi pelayan liturgi atau teologi imamat dibagi menjadi 2, yaitu imamat Yesus Kristus atau imamat jabatan dan imamat umum. Pada prinsipnya, Yesus Kristus adalah satu-satunya imam agung perjanjian baru. Nah, dengan imamat umum berarti adalah partisipasi seluruh umat beriman dalam imamat Yesus Kristus berdasarkan iman dan baptisan, penguatan, dan sakramen Ekaristi pertama. Sedangkan imamat jabatan adalah menunjuk jabatan khusus gerejawi yang diperoleh atas dasar tapisan, yaitu uskup, imam, dan diakon, dan mereka ini dimasukkan dalam hierarki atau jajaran kepemimpinan di dalam gereja. Para petugas liturgi non tertapis yang pertama adalah lektor, akulit, sebagai tahapan menuju imamat jabatan. Kedua, prodiakon atasan imam. Ketiga, lektor dan misinar atau putra-putri altar di paroki, dan para petugas liturgi lainnya, paduan suara, kur,
dirigen, organis, mazmur, peletahan, dan sebagainya. Dan pelayan liturgi tertapis adalah uskup, imam, dan diakon. Sekian para misius yang terkasih. Berjumpa lagi di lain kesempatan dalam suasana yang berbeda dan Tuhan memberkati.